Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, apa kabar Bandung? Ya, malam hari ini saya senang sekali bisa hadir di kota Bandung. Menurut saya Bandung ini adalah merupakan salah satu kota yang sangat punya sejarah buat perkembangan TNC Indonesia. Karena saya tahu bahwa kota Bandung ini merupakan tempat lahirnya cikal bakal pemimpin besar kita. Ya, kita tahu bahwa salah satu pemimpin besar di bisnis kita berasal dari kota Bandung. Jadi saya sangat senang sekali ketika One Vision menghubungi saya untuk mengisi sebuah acara di kota Bandung. Bagi saya ini adalah merupakan satu penghargaan yang sangat luar biasa. Itu juga berkat para leader-leader Anda yang sangat luar biasa, ya. Nah, malam hari ini Bapak Ibu saya ingin mengenalkan diri sedikit lebih ringkasnya supaya istilahnya ada yang mengatakan kalau kita tidak mengenalkan diri mungkin akan sulit untuk menerima apa yang saya akan sampaikan. Bapak Ibu, saya sebenarnya bukan dari keluarga yang hebat, saya hanya adalah seorang anak petani biasa. Bapak Ibu saya itu hanya adalah orang buta huruf. Bapak saya betul-betul petani tulen, ya, petani tulen, ibu rumah tangga biasa, mama saya. Ya, waktu kecil tidak ada yang spesial seperti kebanyakan anak orang dan tidak pernah berprestasi. Tapi ada hal yang menarik yang saya dalam pikiran saya waktu saya sekolah di SMA, ketika saya masih menggunakan naik sepeda, karena saya orang tua saya tidak mampu membelikan saya motor, apalagi mobil, ya saya hanya naik sepeda, jaraknya dari rumah itu sekitar 5 km. Setiap hari saya naik sepeda. Kalau hujan saya singgah di bawah pohon, di pinggir jalan itu ada pohon besar, singgah, ya kalau panas ya kita terpaksa kepanasan. Jadi pada saat saya tinggal di bawah pohon itu berteduh, selalu saya memperhatikan orang yang naik mobil lewat. Begitu bahagianya mereka dan mereka tidak terhalang oleh perjalanannya. Walaupun dia hujan lebat, tetap dia bisa berjalan. Sampai saya berpikir, kalau suatu saat nanti saya juga sudah punya mobil, wah betapa bahagianya saya. Itu mungkin waktu masih mudanya saya. Saya belum mengerti kalau itu namanya sebuah afirmasi. Karena belum membaca buku positif ya, masih biasa. Saya nggak tahu kalau itu apakah itu namanya afirmasi, tapi begitu kuatnya masuk dalam alam bawah sadar saya kepingin memiliki sebuah mobil yang mewah, dan betul-betul lewat bisnis ini impian itu menjadi kenyataan Bapak Ibu, ya. Luar biasa. Karena kepingin menjadi seorang pengusaha, saya meninggalkan kampung halaman ya. Kampung halaman saya tinggalkan karena di kampung saya itu hanya adalah seorang petani semua Bapak Ibu. Jadi saya meninggalkan dan merantau ke Kalimantan. Kebetulan istri saya memang orang Kalimantan, walaupun bukan sebenarnya orang suku Kalimantan, dia juga berasal dari Sulawesi, suku saya sama Bugis. Jadi saya merantau ke Kalimantan tahun 2004, mencoba beberapa usaha, jatuh bangun Bapak Ibu. Yang namanya juga seorang pengusaha, casingnya aja di luar enak dilihat Bapak Ibu. Ya, casingnya kayak handphone sebenarnya sudah hancur-hancur, beli casing supaya kelihatan bagus dari luar. Seperti itulah seorang pengusaha Bapak Ibu. Jadi saya merintis dari usaha rumah makan sampai membuka sebuah usaha toko-toko kecil, dan saya kelola mencoba membuat sebuah sistem, tapi ternyata sistem itu tidak kuat. Saya mencoba membuka sebuah minimarket dan akhirnya saya jebol Bapak Ibu. Akhirnya saya memiliki sebuah utang 1 miliar Bapak Ibu. Luar biasa. Luar biasa. Dan saya menjadi stres. Ketika saya menjadi seorang pengusaha, biasanya ketika kita tertekan dengan utang, itu sangat luar biasa. Kita menjadi cepat marah. Akhirnya pada saat itu, saya kelihatan usia saya masih sekitar 30 tahun lebih sedikit, tapi nampaknya kayak orang 45 tahun. Berbeda dengan malam hari ini, usianya 45 tahun, kelihatannya 35 tahun ya Bapak Ibu. Luar biasa. Luar biasa Bapak Ibu, ya. Nah, itu mungkin riwayatnya ya. Sehingga pada saat itu, singkat cerita Bapak Ibu, saya datang ke sebuah pertemuan ya. Di sebuah pertemuan itu ada sebuah home meeting di rumah. Saya terlambat, duduk dekat pintu, orang yang menjelaskan materi di atas pas sudah buat bulat-bulat. Wah, saya pikir apa? Saya perhatikan dari dekat pintu, saya bilang, saya kasih tahu istri, kayaknya kita perlu pulang ini. Ini kayaknya nggak betul ini Bapak Ibu. Itu tahun 2004. Tapi begitu menjelaskan tentang produk Bapak Ibu, mata saya langsung yang tadinya sekitar 20 watt jadi 100 watt, jadi terang Bapak Ibu. Karena saya punya masalah. Saya punya masalah yang sangat kuat, migrain. Ya, migrain saya ini makanya rambutnya di sebelah kanan ini agak putih Bapak Ibu ya. Kalau di kiri masih agak banyak hitam. Jadi kalau saya berbicara dengan orang yang lebih tua, saya berposisi di sebelah kanan seperti ini Pak. Biar sama ya Bapak Ibu. Begitu saya ngomong dengan umurnya sekitar 25 tahun, saya menyamping kiri Bapak Ibu, biar kelihatan masih lebih mudah ya, itu lebih bisa ikut ya frekuensinya Bapak Ibu. Nah, pada saat saya kena migrain ini betul-betul sangat kuat. Kadang-kadang membantingkan di dinding ya.
istri setengah mati mijit-mijit Bapak Ibu. Dan pada malam hari itu dijelaskan tentang sebuah produk. Pembicaranya mengatakan ini produk ajaib, konsep kesehatan Tiongkok kuno, usia 5.000 tahun, bisa membantu menyembuhkan penyakit yang sangat kronik, termasuk orang stroke, jantung, kolesterol, termasuk migrain, asam urat. Wah, waktu itu Bapak Ibu saya sudah mulai tidak tertarik, tiba-tiba mata saya jadi kayak 100 watt, terang memperhatikan Bapak Ibu. Tidak sabar sampai acara selesai, saya tanya yang membawakan materi tadi, Pak, ada nggak tadi itu produk yang Bapak sampaikan tentang migrain dengan asam urat? Oh ada Pak. Saya bilang, boleh saya dapatkan sekarang? Beliau mengatakan, Pak, malam hari ini saya nggak berikan sama Bapak, minta aja nomor HP-nya, besok saya akan datang ke rumah Bapak. Besoknya saya nggak tahu kalau ini namanya mau di follow up Bapak Ibu, saya belum tahu apa ini. Ternyata beliau mau memfollow up saya jam 9 pagi, dia datang ke toko saya, dia jelaskan, dia buka laptop, tapi terus terang saya nggak masuk di pikiran saya tentang konsep bisnisnya Bapak Ibu. Yang saya perlukan adalah produknya karena saya ingin sehat. Dan akhirnya waktu itu saya dapatkan teh, ya, kalsiumnya Bapak Ibu dengan mungkor dengan vitality. Saya beli, ya, waktu itu saya bintang 2. Alhamdulillah dalam waktu hanya 10 hari lebih, betul-betul produk ini ajaib Bapak Ibu. Yang dulunya saya menggunakan kacamata, kalau saya tidak pakai kacamata agak sulit membaca Bapak Ibu. Dan Anda perhatikan malam hari ini saya sudah tidak perlu pakai kacamata, itu yang sangat luar biasa. Nanti saya akan perlihatkan kesaksiannya Bapak Ibu. Terus dulunya muka saya begitu gelap, berminyak, maklumlah di Kalimantan. Ya minyak ya banyak di sana ya Bapak Ibu ya. Jadi pindah juga ke muka saya juga minyaknya kadang-kadang Bapak Ibu, luar biasa ya. Jadi berminyak, gelap, pakai kacamata, pokoknya tua banget deh dilihat Bapak Ibu, tua banget. Tapi karena saya menggunakan produk ini, bagi saya sangat luar biasa. Dia telah merubah hidup saya, penampilan saya, performan saya hari ini. Makanya saya lebih percaya diri. Nah, pada saat saya sudah merasakan manfaat dari kesehatan bisnis ini, saya sudah mulai agak terbuka melihat tentang peluang ini. Ketika saya membaca sebuah buku, ya, Cash Flow Quadrant, di mana di buku ini saya benar-benar merasa terjebak menjadi seorang pengusaha lebih 10 tahun Bapak Ibu. Ya, dengan utang yang tidak pernah berhenti, yang sampai 10 tahun lebih saya memiliki utang 1 miliar itu, dan saya membayar bunga bank sekitar 13 sampai 14 juta per bulan. Makanya saya jadi stres Bapak Ibu. Ya, saya jadi stres. Dan saya baru tahu bahwa saat itu saya sedang berada di posisi di kuadran kiri yang disebut dengan self-employed. Saya bekerja untuk diri sendiri ya Bapak Ibu. Saya mengandalkan tenaga dengan pikiran saya sendiri. Jadi sepanjang masa, sepanjang waktu saya bekerja untuk uang. Nah, ketika saya dikenalkan dengan buku Cash Flow Quadrant ini Bapak Ibu, saya baru sadar. Ternyata untuk menjadi orang sukses, saya salah tempat Bapak Ibu. Saya merasa nyaman di sana, saya merasa terjebak. Banyak hari ini seorang pengusaha, dia tidak sadar Bapak Ibu terjebak. Ya, mudah-mudahan dalam ruangan ini tidak ada yang seperti itu. Tapi bagi saya menjadi seorang pengusaha itu memiliki risiko sangat tinggi Bapak Ibu. Ya, pengusaha konvensional, karena saya sudah menjadi bukti selama lebih 10 tahun, itu utang 1 miliar itu sulit saya bayar Bapak Ibu setelah mendapatkan pinjaman dari bank. Tapi ketika saya mulai tertarik dengan sebuah usaha, ketika saya dapatkan sebuah peluang, karena waktu itu Bapak Ibu, saya baru mulai terbuka. Dulunya saya orangnya negatif. Selama 2 tahun setengah, saya di follow up. Tahun 2004 sebenarnya, saya sudah makan produk Tiens. Tapi bisnisnya saya masih tetap negatif Bapak Ibu. Kenapa? Karena merasa bisnis saya yang paling baik Bapak Ibu. Merasa usaha saya yang paling baik, paling benar Bapak Ibu. Jadi saya orangnya tertutup waktu itu. 2 tahun setengah saya di follow up. Inilah saya dapatkan satu pembelajaran yang sangat luar biasa. Saya beruntung ada satu leader yang begitu kuat memfollow up saya selama 2 tahun setengah. Tidak pernah berhenti. Beliau datang dari Samarinda, ya, datang ke pulau terpencil Sungai Nyamuk ini Bapak Ibu. Dia follow up saya selama 2 tahun setengah. Tidak mau menyerah. Begitu banyak alasan yang saya berikan, tetapi tetap beliau datang Bapak Ibu. Tetap beliau datang selama 2 tahun setengah. Dan terakhir dia mengajak saya ke China persis tahun 2006. Ada convention tahun 2006. Saya diajak, akhirnya saya memutuskan untuk pergi. Saya pergi bukan untuk melihat bisnis ini sebenarnya. Saya cuma ingin jalan-jalan Bapak Ibu ya. Ingin menginjakkan kaki di tembok China, ya seperti itu. Saya pergi. Tapi yang sangat luar biasa, saya menemukan sebuah magic moment. Ketika saya sampai di China, saya melihat
perusahaan itu begitu besar, ya, dan malam hari itu diadakan sebuah acara celebration, saya betul-betul merasa malu Bapak Ibu, minder, karena kebetulan orang yang memfollow up saya malam hari itu dia menjadi salah satu kandidat penerima reward tahun 2006. Itu yang sangat luar biasa Bapak Ibu. Orangnya kecil, culung, kok dia bisanya gitu naik di panggung jadi kandidat penerima luxury car waktu itu. Saya jadi malu dengan beliau, dan hari itu begitu beliau turun dari panggung saya mengatakan, Pak, malam hari ini juga saya memutuskan saya ingin menjalankan bisnis ini dengan serius. Tolong saya diajari Bapak Ibu. Ya. Nah, begitu pulang dari China, saya betul-betul fight menjalankan usaha ini. Dan makanya saya mengatakan Bapak Ibu, ini pembelajaran yang sangat berharga buat kita semua, bagi distributor yang betul-betul ingin sukses di bisnis ini. Ketika Anda punya prospek, Anda yakin bahwa orang ini baik, Anda yakin bahwa orang ini sangat luar biasa, jangan pernah berhenti memfollow up beliau Bapak Ibu. Jangan pernah berhenti memfollow up, kecuali dia sudah meninggal Bapak Ibu ya. Iya. Bayangkan Pak, 2 tahun setengah. Kalau seandainya beliau tidak memfollow up saya sepanjang 2 tahun setengah, mungkin hari ini kita tidak ketemu, dan saya tetap menjadi seorang pengusaha yang memiliki banyak utang, ya, yang dililit dengan utang, mungkin semakin stres. Mungkin hari ini saya sudah menjadi seorang pengusaha, karena kalau seorang pengusaha itu Bapak Ibu ada titelnya Bapak Ibu. Saya untung waktu itu masih punya titel yang ketiga, S3 Bapak Ibu, yaitu sangat sibuk, stres, sombong Bapak Ibu. Untung tidak masuk S4. Kalau S4 sudah stroke Bapak Ibu, itu sangat luar biasa Bapak Ibu ya. Ya, untungnya saya tidak dapat titel yang S4-nya Bapak Ibu, masih S3. Sibuk, stres, sombong. Nah, saya cepat sadar, dan karena berkat sebuah follow up, ini yang saya belajar dengan baik, bahwa follow up ini betul-betul sangat penting Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, bagaimana sukses dalam TNC waktu itu? Ini pengalaman saya Bapak Ibu ya. Yang pertama, bukan bagaimana saya sukses di TNC, menurut saya Bapak Ibu, bagaimana agar dapat menjalankan bisnis ini dengan baik dan benar. Itu yang terpenting, supaya punya arah Bapak Ibu. Dan kita beruntung bahwa hari ini kita bergabung dengan sebuah perusahaan yang sangat luar biasa. Kita dibantu, kita memiliki sebuah support system yang sangat luar biasa, yang sudah teruji hari ini Bapak Ibu, telah melahirkan banyak orang-orang yang sukses di bisnis ini, dari latar belakang yang berbeda, karena adanya support system kita. Siapa lagi Bapak Ibu kalau bukan sekolah bisnis yang sangat kita bangga-banggakan, One Vision. Mohon aplaus buat One Vision Bapak Ibu ya. Di One Vision kita kan sudah disiapkan ini, ada 7 langkah suksesnya, ada 7 kebiasaannya, bahkan yang hari ini yang sangat luar biasa yang sudah teruji ini, parameter bisnis kita One Vision Bapak Ibu. Dan itu yang betul-betul mengantarkan saya dan grup saya menjadi penerima reward hari ini Bapak Ibu. Jadi parameter bisnis ini sangat penting ya, itu betul-betul sangat luar biasa. Nah Bapak Ibu, malam hari ini mungkin saya tidak begitu membahas lebih dalam tentang parameter bisnis, tapi malam hari ini saya hanya sedikit membahas tentang teknis. Saya tahu bahwa teknis ini hanya 5% membantu kita untuk sukses. Tapi Bapak Ibu, kalau yang 5% ini kita tidak mengerjakannya dengan 100%, saya takutnya kita juga tidak akan menjadi orang sukses Bapak Ibu. Memang teknis hanya 5% membuat kita sukses, tapi kalau yang 5% ini Anda tidak kerjakan dengan 100%, mungkin kita juga tidak akan menjadi orang sukses yang sangat besar. Itu yang Bapak Ibu ya. Nah Bapak Ibu, yang pertama ketika kita ingin menjalankan bisnis ini dengan baik dan benar, saya harus memiliki impian. Dan simpel sekali Bapak Ibu, impian saya menjalankan usaha ini mau bayar utang yang 1 miliar ini Bapak Ibu. Itu yang sangat luar biasa. Saya sudah stres yang 13 juta, 14 juta setiap bulan saya bayar. Dengan impian saya itu Bapak Ibu, saya harus memiliki visi yang jauh Pak. Bukan untuk hanya 1-2 tahun menjalankan usaha ini. Saya berpikir bahwa inilah bisnis yang saya akan wariskan kepada keturunan saya Bapak Ibu. Dan dibantu dengan satu lagi Bapak Ibu, sikap positif. Nah banyak orang menjalankan bisnis ini sudah punya impian nih. Impiannya hebat, sangat luar biasa Bapak Ibu. Tapi sikapnya itu yang masih ada negatifnya. Ini yang penting. Karena sikap, bayangkan Bapak Ibu, kita sudah semangat nih, prospek orang Bapak Ibu. Tapi kita selalu hari-hari kita berhadapan dengan orang-orang yang negatif. Kalau kita tidak memiliki sikap yang positif, kita juga bisa hilang dalam bisnis ini Bapak Ibu. Ketika kita ingin sukses di bisnis ini Bapak Ibu, mau tak mau Anda harus belajar menjadi seorang pemimpin. Mau menjadi pemimpin di tim Anda Bapak Ibu. Dan mampu mencetak omset.
Bukan hanya bisa menjadi seorang pemimpin, tapi juga harus mampu mencetak omset. Karena berbicara tentang bisnis adalah bicara omset, Bapak Ibu. Banyak di grup saya hebatnya jadi pemimpin, Bapak Ibu, tapi omsetnya nol, Bapak Ibu. Saya nggak tahu di Bandung ya, tapi ini di grup saya, Bapak Ibu. Itu hebatnya bicara apa, tapi Bapak Ibu, kenyataannya di lapangan omsetnya, actionnya tidak ada. Pada saat saya sudah memiliki visi, ya sudah punya impian, saya mencoba menjalani bisnis yang menurut saya aneh, Bapak Ibu. Saya berproses ya untuk sebuah perubahan. Hari ini saya tahu teman-teman semuanya Anda sudah berjuang di bisnis ini. Mungkin Anda hari ini punya keluarga masih negatif dengan Anda, dengan bisnis Anda. Mungkin pasangan Anda bahkan satu tempat tidur dengan kita kadang-kadang yang tidak terima bisnis ini, Bapak Ibu, betul ya? Yang keluarganya masih kurang mendukung, tidak jadi masalah, Bapak Ibu. Saya juga mengalami, Pak. Saya memiliki saudara, ya, istri saya punya saudara itu 9 orang. 9 orang belum ada yang join. Ketika saya sudah terima reward, baru dia mau join semua, Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu, ketika saya menjalankan usaha ini, saya betul-betul dapat penghinaan yang sangat luar biasa. Ada pengalaman yang paling menyakitkan buat saya, Bapak Ibu. Ketika saya mulai semangat, punya teman yang paling dekat dengan saya ajak dia duduk bersama dengan saya kenalkan bisnis ini. Karena saya semangat pulang dari China, saya tampilkan foto-foto. Bro, ini satu bisnis yang sangat luar biasa. Karena sama-sama pengusaha, begitu semangatnya saya, Bapak Ibu, saya undang, ini ada 7 orang, 2 meja, Bapak Ibu, minum semua di situ malam hari itu. Saya bukakan laptop, saya cerita, dan apa yang terjadi, Pak? Ada yang mengatakan, Pak Haji, kalau memang bisnis ini Pak Haji bisa dapatkan mobil BMW-nya itu, biarlah nanti kalau sudah dapat mobilnya, biar ya saya yang gigit bannya dulu yang pertama. Bayangkan, Bapak Ibu, ada yang mau gigit bannya, Bapak Ibu, luar biasa. Itu teman, Pak. Ya. Begitu merasakan penghinaan seperti itu dengan teman-teman, rasanya ini kan mau marah ini, Pak nih. Mau mengamuk nih sebenarnya nih. Dasar orang kolerik, Bapak Ibu, kan mau mengamuk nih, Pak. Wah, tapi pikir, kalau kita ini mengamuk juga ini lebih malu lagi, Pak, ya. Jadi saya pikir, nggak usah lah. Saya mencoba menenangkan diri, saya bilang, oke lah, kalau kalian memang nggak percaya dengan bisnis ini, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, biar saya jalanin aja. Kamu lihat aja lah, saya bilang, tunggu 2-3 tahun nanti kau lihat saya, siapa saya sebenarnya. Terus saya berproses, Bapak Ibu, walaupun saya teman-teman menghina saya merasa nggak apa-apa. Mereka hari ini saya jadi ulat, Bapak Ibu. Anda tahu kupu-kupu asalnya dari ulat. Ulat itu kan Anda lihat, Pak, dia berbulu. Tidak semua orang mau dekat dengan ulat ini karena tahunya bahwa ulat ini kan sangat gatal. Nah, hari ini Anda yang sedang berproses menjalani bisnis ini, Anda seperti ulat, Bapak Ibu. Semua orang jauh dengan Anda, bahkan orang ambilkan kayu untuk dibuang, Bapak Ibu, karena tidak merasa takut dekat dengan Anda, Bapak Ibu. Mungkin hari ini Anda punya teman sudah tidak mau ketemu dengan Anda, betul ya? Sudah tidak mau ketemu dengan Anda, kenapa ini ada ulat lagi datang ke sini, Bapak Ibu? Ini ada ulat lagi datang ke sini, Bapak Ibu. Kenapa, Bapak Ibu? Ya, mereka nggak tahu Anda bahwa hari ini memang Anda seekor ulat, tapi dia tidak tahu suatu nanti Anda akan menjadi seekor kupu-kupu yang sangat indah, Bapak Ibu. Iya. Jadi nikmati aja prosesnya, Bapak Ibu, nikmati aja teman-teman semua prosesnya. Karena saya hari ini, para pemimpin kita semua, Bapak Ulum, Pak Jamal Birda, Pak Andri Wiguna, mereka sudah merasakan lebih dulu. Jadi kalau mereka hari ini masih tetap bertahan di bisnis ini, karena dia sudah tahu bahwa dulu dia jadi seekor ulat, tapi dia akan tahu dirinya bahwa saya akan menjadi seekor kupu-kupu yang indah. Nah, hari ini teman-teman yang masih memulai bisnis ini, saya meyakinkan kepada Anda, Pak, teruskan perjuangan Anda. Karena hari ini saya sudah menjadi bukti bahwa dulu saya sangat dihina, Bapak Ibu. Ya. Tapi hari ini saya membuktikan kepada teman-teman yang dulu menghina saya, nikmati aja. Yang terpenting untuk sukses di bisnis ini bukan hanya memiliki sebuah keyakinan dan kesabaran. Bukan cuma action, Bapak Ibu. Banyak orang di bisnis ini action, Bapak Ibu, dia keluar tapi nggak tahu apakah dia full heart. Menjalankan usaha ini tidak cukup hanya dengan action, tapi Anda harus punya sasaran. Artinya Anda harus betul-betul punya tujuan, punya sasaran. Setiap Anda keluar, Anda harus memiliki sebuah sasaran. Nah, Bapak Ibu, yang ketiga, konsisten. Bapak Ibu berbicara tentang konsisten, sampai konsistennya saya, Bapak Ibu, sampai menyeberangi lautan. Anda mungkin di Bandung nggak menyeberangi lautan ya, Bapak Ibu ya.
Saya menyeberangi lautan karena saya tinggal di satu pulau yang terpencil. Untuk keluar dari pulau ini, saya harus rela menaiki speedboat atau perahu-perahu kecil menyeberang dari satu pulau ke pulau yang lain. Dan saya tahu bahwa Bapak Ulung itu sudah pernah datang ke Nunukan di sana karena Pak Ulung punya grup di Nunukannya. Beliau tahu Bapak Ibu bagaimana kami di pelosok di Kalimantan ini membangun bisnis ini dengan biaya yang sangat besar. Mungkin Anda di Bandung Pak, cukup dengan 50.000 Anda sudah boleh meninggalkan kota Bandung. Kalau saya Bapak Ibu membangun bisnis ini, saya nggak punya uang 1 juta di kantong, jangan coba-coba keluar dari pulau itu Bapak Ibu. Karena Anda tidak akan kembali Bapak Ibu. Luar biasa. Ya. Ya. Anda hari ini Bapak Ibu begitu mudahnya Pak di kota Bandung. Anda bisa ke Jakarta cukup dengan 300.000 sudah boleh kembali Bapak Ibu. Saya nggak akan pernah bisa pulang kalau cuma mengantongi uang 300.000 Pak. Karena itu perjalanan aja sekali Pak. Luar biasa perjuangan. Tapi saya tetap konsisten karena saya tahu bahwa saya hari ini sedang membangun sebuah aset. Ketika kita membangun sebuah aset, berarti kita harus menginvestasikan uang kita sebagian kecil dulu Bapak Ibu. Bukan cuma waktu yang kita investasikan, tapi sebagian kecil uang kita. Jadi saat itu saya membangun bisnis ini, saya tidak berpikir Bapak Ibu, saya keluar satu pulau, saya siapkan uang 1 juta untuk membangun bisnis ini, dan akhirnya saya dapatkan balasannya hari ini Bapak Ibu. Iya. Saya betul-betul konsisten Bapak Ibu. Jangan pernah berharap banyak ketika kita tidak melakukan pekerjaan yang serius Bapak Ibu. Itu yang terpenting buat saya adalah konsisten. Yang selanjutnya saya juga belajar menjadi fokus. Padahal Bapak Ibu kiri kanan banyak yang mempengaruhi saya. Grup-grup saya juga banyak dipengaruhi Bapak Ibu. Yang mereka tidak fokus ya hari ini nggak ada juga di bisnis ini. Makanya yang terpenting di bisnis ini Anda juga harus fokus. Ketika Anda hari ini sudah berada di sebuah kapal yang sangat besar, karena menurut saya hari ini Dians adalah sebuah perusahaan yang sangat luar biasa besar Pak. Saya ibaratkan adalah sebuah kapal yang sedang berlayar menuju ke sebuah tempat tujuan, dan kapal ini sangat kuat. Dan kita tahu bahwa kapal ini memiliki keamanan safety yang sangat luar biasa. Mengapa lagi kita sudah di atas kapal besar ini masih mau melirik-lirik kapal kecil Bapak Ibu? Yang kapal yang tidak ada pelampungnya lagi Bapak Ibu. Luar biasa. Banyak orang seperti itu Bapak Ibu. Coba-coba sudah di atas kapal besar, kepengen lagi pindah di kapal kecil Bapak Ibu. Memang cari mati dia Bapak Ibu ya. Nggak tahu Bapak Ibu ya. Yang jelas itu bukan Anda kan? Yang jelas itu bukan Anda, orang yang di luar sana Bapak Ibu. Makanya ya, orang-orang yang seperti itu Bapak Ibu, berarti dia hanya mempertaruhkan hidupnya ya, bukan untuk sebuah kesuksesan, tapi dia mau bunuh diri Bapak Ibu ya. Banyak orang yang tidak tahu sedang membunuh karirnya saat ini Bapak Ibu. Nah, maka dari itu penting adalah fokus. Fokus kepada tujuan kita Bapak Ibu. Walaupun hari ini kita menjalani sebuah proses, pada saat saya menjalani sebuah proses, saya banyak mengalami sebuah kejadian-kejadian yang unik Bapak Ibu. Sangat-sangat luar biasa. Ketika saya membangun bisnis ini di Malaysia Pak, Anda cuma ditolak, tapi saya 2 kali dipanggil dengan polis Malaysia Bapak Ibu. Saya disiasat di bagian jenayah. Kalau kita di bagian adalah namanya tuh kayak teror itu Bapak Ibu. Itu saya dipanggil dengan bagian seperti itu Pak di Malaysia. Pertama adalah ketua polis Lahad Datu ya, Sabah di kota Lahad Datu itu, dan kedua adalah ketua polis di Tawau Bapak Ibu. Langsung saya dijemput, saya lagi minum di restoran dengan anak saya Bapak Ibu. Sore-sore hari itu tiba-tiba ada orang yang badannya besar berdiri di depan saya, tapi dia tidak pakai formil, dia biasa aja, dia berdiri. Encik, Haji Agus ya? Ya, Tuan. Boleh ikut dengan saya? Saya bilang, kalau saya boleh tahu, Tuan mau bawa saya kemana? Dia bilang, saya mau bawa Tuan ke atasan saya. Saya punya, Tuan mau jumpa dengan kita. Saya bilang, di mana? Di balai. Balai itu maksudnya tuh kantor polis Bapak Ibu, kantor polisinya di sana. Akhirnya saya mengatakan, saya mau tahu Tuan, saya punya salah apa? Dia bilang, kalau Tuan tidak ada salah, tidak perlu takut ketemu dengan saya punya atasan. Akhirnya saya pergi Pak, saya bawa anak saya yang laki-laki, kebetulan liburan anak saya yang laki-laki, saya bawa Pak, dia ambil paspor saya duduk di interview, selama hampir setengah jam Bapak Ibu. Dan ternyata, ya memang Malaysia ini sangat luar biasa, ketat sekali Pak. Ketika ada informasi bahwa ada orang asing masuk di Malaysia yang akan mencoba mempengaruhi orang Malaysia yang akan membawa uangnya, itu sudah bermasalah kita. Dan saya mendapatkan itu.
Untungnya Bapak Ibu, perusahaan kita adalah yang sangat luar biasa. Begitu saya bukakan laptop Bapak Ibu, saya tunjukkan, nih Tuan, Presiden kita, mantan Perdana Menteri saya bilang, yang memberikan absahan masuk di Malaysia. Saya jelaskan marketing plan-nya, dan beliau mengatakan, wah ini bukan money game-nya. Saya bilang, siapa bilang money game ini Tuan? Saya bilang, ini network marketing yang betul-betul murni. Wah kalau begini yang membuat laporan salah. Kalau begitu minta maaf Cik ya. Akhirnya saya pulang kembali Bapak Ibu. Luar biasa Pak. Kalau saya sudah salah Bapak Ibu, sudah masuk penjara. Dan kita tidak ketemu hari ini Bapak Ibu. Ya. Nah, makanya saya bilang teman-teman semua, ya, saya sangat senang sekali bisa hadir di Kota Bandung untuk menceritakan perjalanan saya ini Pak. Ya, bahwa saya banyak mendapatkan sebuah kejadian aneh dalam hidup saya menjalankan usaha ini. Tapi karena saya tetap fokus, saya tidak pernah berpikir bahwa itu adalah kendala buat saya. Tapi saya tahu bahwa ini adalah sebuah proses yang saya harus jalani untuk menjadi bintang di dalam bisnis ini Bapak Ibu. Itu yang saya dapatkan Pak. Nah, Bapak Ibu, yang paling penting yang saya rasakan dalam diri saya adalah komitmen yang kuat dan integritas yang besar. Ya, ketika saya mencoba membangun bisnis ini di Malaysia, banyak hal-hal yang aneh yang saya hadapi. Yang kedua, orang Malaysia ini kan dengan Indonesia berbeda Pak, dia budayanya agak berbeda ya. Dan saya mendapati di sana orang-orang yang usianya rata-rata 40 tahun ke atas yang banyak melakukan bisnis ini. Ya, Pak Jamal sudah melihat di sana. Kalau kita di Indonesia boleh dikatakan umur 30 tahun yang banyak menjalankan usaha ini. Tapi saya di Malaysia Bapak Ibu itu adalah rata-rata justru 40 tahun ke atas yang menjalankan usaha ini. Jadi saya betul-betul harus menunjukkan integritas saya. Saya bagaimana mereka bisa percaya dengan saya Pak, karena saya orang asing. Jadi waktu itu saya mulai mencoba membangun bisnis ini di Malaysia. Saya yang paling penting yang saya lakukan adalah kejujuran, itu yang saya tanamkan. Apalagi waktu itu masih sebagian distributor orang-orang Malaysia itu saya daftarkan di Indonesia Pak, di stokis saya di Tarakan. Jadi setiap bulan itu bonusnya saya antar masuk. Saya antar masuk ke Malaysia. Jadi kadang-kadang waktu itu saya banyak mendapatkan sebuah kecurigaan bahwa nanti ini katanya kalau sudah kita punya bonus besar ini, bisa-bisa Haji Agusnya ini nggak masuk Malaysia lagi Bapak Ibu. Itu yang mereka ada pikirannya Bapak Ibu. Dan saya membuktikan sampai hari ini, kadang-kadang saya mengantar uang masuk ke sana Pak, sampai 200 juta per bulan bonusnya orang Malaysia, saya tetap mengantarkan masuk ke sana Bapak Ibu. Iya. Dan hari ini saya sudah mulai memproses banyak, saya pindahkan ya, karena ada transferring sekarang. Jadi dari distributor Indonesia, kalau memang orang Malaysia kita transfer kembali ke Malaysia. Jadi bonusnya sudah mereka terima di Malaysia sudah banyak, hampir sekitar 40%. Ya, grup saya masukkan kembali di distributor Malaysia. Dan beruntung kemarin Pak, tanggal 27 Januari saya bisa mendatangkan Mr. Lee Jin Juan datang ke Sabah Malaysia Bapak Ibu dalam sebuah acara Pak. Ya. Hari ini Malaysia mencapai titik puncak omset tertinggi sepanjang sejarah TNC ada di Malaysia Bapak Ibu. Ya, dia kenaikannya sampai 67% omsetnya TNC Malaysia Bapak Ibu. Setelah saya masuk, saya membangun sistem selama 3 tahun Bapak Ibu, akhirnya Pak, yang tadinya saya tidak dapatkan perhatian, sekarang terbalik Bapak Ibu. Ketika kita menjadi membantu atau berprestasi, kita mendapatkan juga imbalan yang sesuai. Dan hari ini saya berterima kasih kepada TNC Malaysia yang supportnya sampai hari ini, sehingga betul-betul perkembangan bisnis grup saya di Malaysia sangat berkembang dengan baik ya. Dan termasuk saya sangat beruntung karena baru-baru ini juga ada grupnya Pak Jamal Mirdad sudah ada di Sabah, termasuk dengan Pak Rizky Kanata. Ternyata ada juga Pak Rizky. Terima kasih Pak Rizky. Ya, ada Pak Rizky ikut malam hari ini. Ya. Pak Hasibuan kemarin sudah ada di sana Pak, sudah 10 hari. Wah, saya bilang saya senang ini. Sudah mulai ada cross line. Saya butuh cross line untuk perkembangan bisnis kita di Malaysia. Malaysia ini adalah daerah subur Pak. Saya mengajak Anda orang Bandung, ayo kita ke Malaysia semua nih orang Bandung Bapak Ibu. Ya. Anda mengatakan bisnis ini bisnis internasional, tapi kalau Anda hanya membangun di Indonesia Pak, berarti bisnis Anda betul bisnis internasional, tapi Anda masih bisnisnya lokalan Bapak Ibu. Ya kan? Jadi kalau Anda mengatakan yes, PNC internasional bisnis, ayo kita buktikan Pak. Dan hari ini saya bukan untuk membanggakan diri, ini hanya untuk menginspirasi teman-teman semuanya, bahwa saya hari ini juga sudah menggarap Filipina.
bahkan di Brunei, ya, dan sekarang ini sudah juga mulai menyusup masuk ke Vietnam, Bapak Ibu. Ya, itu yang sangat luar biasa, ya. Nah, makanya saya inginkan satu negara, Bapak Ibu, ya, tidak muluk-muluk. Malam hari ini saya mengatakan disaksikan oleh para God Lion Anda, Bapak Ibu, bahwa saya ingin membangun sebuah negara ini, Bapak Ibu, karena saya juga diberikan arahan oleh langsung Mr. Lee pada malam hari itu di Malaysia, di Tawau, ngomong dengan saya di meja makan, Pak Haji, bangun bisnis ini di seluruh Asia, kembangkan. Ya, kamu punya potensi, makanya saya janji dengan beliau, Pak, saya akan buktikan. Saya bilang, Mr. Lee, saya akan menggarap bisnis ini, saya akan tunjukkan bahwa siapa Haji Agus, saya ingin menjadi Bapak Lusnya di Malaysia, Bapak Ibu. Kalau di Indonesia ada Bapak Lus Tendian, di Malaysia saya lah jadi Agusnya, Bapak Ibu. Ya. Oke, nah Bapak Ibu, salah satu indikator bisnis yang paling mudah diamati adalah omset. Saya mendapatkan reward hari ini itu kan pasti dengan omset, Bapak Ibu. Omset, kalau tidak ada omset ya kita juga nggak bisa dapatkan reward. Nah, bagaimana saya mencetak omset, Bapak Ibu? Sebenarnya simple. Kita sudah memiliki parameter bisnis, PBO kita sudah ada, apalagi dengan sekarang ini yang sangat luar biasa, betul-betul menurut saya simple, sederhana. Tapi bagi orang yang tidak menjalankannya itu sangat sulit, Bapak Ibu, ya. Nah, saya hanya melihat bahwa cara saya hari ini yang saya terapkan di grup saya baik di Indonesia, ya di Tarakan itu, Bapak Ibu, saya punya memiliki titik omset terendah itu sampai 70 juta, Pak. Stokis saya di Tarakan. Ya, ketika efeknya dengan bisnis kita yang hampir semua merebak seluruh Indonesia pada tahun 2009, Bapak Ibu, saya juga mengalami hal yang sama. Dari omset saya dari 380 juta turun tinggal 60-70 juta, Bapak Ibu. Saya bisa bangkit kembali, Pak. Ya, Tarakan itu punya omset hanya tinggal 60 juta. Nah, saya mencoba membangun sebuah pemikiran yang sederhana bahwa dengan kita memiliki konsep yang pertama adalah lewat dengan konsumsi, sponsoring, dan penjualan. Nah, selama ini banyak grup-grup saya itu fokusnya kepada sponsoring saja, ya, kepada sponsoring. Nah, mereka melalaikan dengan jualan karena mereka menganggap tabu. Banyak orang tidak mau jualan di bisnis ini karena dianggapnya tabu, Bapak Ibu. Tapi menurut saya, mengapa mesti kita malu jualan teh, walaupun kita dibilangin jualan teh, tapi yang penting kita naik BMW, Bapak Ibu. Daripada jualan mobil, naik motor, Bapak Ibu. Kira-kira mana bagus itu, Bapak Ibu, ya? Jualan teh, naik BMW, atau jualan mobil, naik motor, Bapak Ibu. Nah, makanya Bapak Ibu, malam hari ini, ya, saya beruntung sekali ada di bisnis ini. Saya melihat bahwa ada 3 kesempatan untuk menjadi orang sukses. Bagi saya, ya, pertama konsumsi. Saya ingin sehat, Bapak Ibu. Nah, ketika saya mengarahkan kepada grup saya, ketika grup saya betul-betul melakukan bisnis ini, mereka betul-betul melakukannya dengan baik. Dia mengkonsumsi, tingkat konsumsinya sangat luar biasa, sponsoringnya bagus, penjualannya bagus. Nah, dan saya membuatkan sebuah perbandingan yang saya dapatkan di grup saya, bahwa dulu itu perbandingannya konsumsi hanya ada 2, sponsoringnya lebih banyak, kita pada fokus kepada sponsoring 7, dan penjualannya bahkan hanya kadang-kadang tidak ada 1, Pak, paling tinggi 1. Nah, itu yang dulu yang saya rasakan, ya, di grup saya. Ketika omset itu drop, turun, Bapak Ibu, karena pada saat itu pertemuan hampir di seluruh Indonesia turun drastis. Dari ribuan, kalau kita mengadakan pertemuan pisan seminar, Bapak Ibu, turun tidak sampai 1000 orang. Bahkan beberapa kota sudah tidak ada pertemuannya, Bapak Ibu. Sehingga omset kita juga jatuh, Pak, karena kita hanya fokus kepada sponsoring waktu itu. Maksudnya perkembangan bisnis kita saat itu, kita lebih banyak mendapatkan omset di sponsoring. Nah, saya mencoba membuat ke grup saya itu merubah konsumsinya 2, sponsoringnya 3, lebih banyak kepada penjualannya. Dan betul-betul dalam waktu 6 bulan omset saya ditarakan, Bapak Ibu, itu dari 70 juta sekarang sudah bisa kembali mencapai 400 juta, Bapak Ibu. Iya, dengan penjualan, Bapak Ibu. Itu yang saya lakukan di tim saya, di grup saya, ya, yang sudah hari ini yang sudah terbukti. Nah, karena menurut saya dalam meningkatkan omset merupakan prioritas utama, ya, dalam bisnis ini, Bapak Ibu. Sehebat apapun kita, kalau kita tidak bicara omset, ya bisnis kita juga nggak akan pernah berkembang besar, Bapak Ibu. Dan tim kita juga kan tidak mengalami perkembangan sangat luar biasa. Nah, saya sedikit ada acuan ini mengikut daripada parameter bisnis kita, bahwa di grup saya hanya menganjurkan mereka setiap orang itu memiliki omset
minimum 1000 BP, tapi ini Bapak Ibu untuk pribadi. Nah, saya melakukan di grup saya ini, ya ternyata ini sangat efektif membantu tim saya. Ya, setiap orang, bayangkan ini kalau terduplikasi 1000 BP, 1000 orang, Bapak Ibu, omset kita sudah 1 miliar Bapak Ibu. 1000 BP. Dan bagi saya ini tidak sulit Bapak Ibu, sangat mudah. Karena kita sudah melakukan 3 hal. Pertama adalah konsumsi, yang kedua adalah sponsoring, kita sudah dibantu oleh pertemuan. Kita sudah tahu Bapak Ibu bahwa kita beruntung ada di bisnis ini, ada One Vision yang sudah menyiapkan alat bantu kita yang sangat luar biasa, ada pertemuan, di mana pertemuan ini bisa kita menghadirkan orang. Artinya kita akan lebih mudah untuk sponsoring orang. Tetapi Bapak Ibu yang paling penting lagi Bapak Ibu adalah bagaimana kita bisa mengarahkan grup kita, mereka bisa menjadi pengguna. Yang ini yang saya terapkan di grup di Malaysia, rata-rata usianya 40 tahun, mereka rata-rata melakukan bisnis ini, mengkonsumsi produknya. Dan yang ketiga adalah tadi melakukan adalah penjualan Pak, atau adalah selling ya. Dan itu menurut saya sangat berhasil. Nah, Bapak Ibu, saya juga malam hari ini Pak, tidak terlalu, sekali lagi saya tidak membahas banyak tentang parameter bisnis, tapi ada hal yang penting yang saya ingin bahas di dalam perkembangan bisnis saya adalah 7 kebiasaan. Nah, di dalam 7 kebiasaan ini ada hal yang paling membuat diri saya hari ini beruntung ada di support system kita di One Vision, yaitu adalah poin ke-7, menjadi good team player. Saya banyak mendapatkan manfaat setelah betul-betul melakukan edifikasi, konsultasi, dan no cross-lining. Nah, bagi saya Bapak Ibu, bisnis kita ini besar, kita membangun sebuah tim. Kita bukan mau menjadi seorang Superman, tapi kita hanya memiliki sebuah super tim. Dan pada saat tim ini kita mau membuat lebih kuat, yang paling utama kita lakukan adalah, yang saya lakukan di waktu itu Bapak Ibu, adalah edifikasi. Bayangkan Bapak Ibu, grup saya yang buta huruf, tidak pandai menulis, tidak pandai membaca, bisa memimpin grupnya. Itu cuma karena edifikasi Bapak Ibu. Itu cuma karena edifikasi. Beliau nggak pernah presentasi di hadapan orang Bapak Ibu. Dia hanya bisanya cuma home meeting, bicara apa adanya, dia arahkan orang ke pertemuan, tapi di pertemuan upline-upline-nya, downline-downline-nya mengedifikasi beliau Bapak Ibu, sehingga dia memiliki power. Nah, mungkin yang saya lihat bahwa hari ini banyak orang menganggap edifikasi ini sebagian daripada kita itu dianggap biasa Bapak Ibu. Memang edifikasi ini saya ibaratkan adalah seperti pisau yang bermata dua. Ketika kita menggunakannya dengan benar, dia bisa memotong dengan sangat tajam. Tapi ketika kita salah menggunakan, dia akan membuat diri kita luka Bapak Ibu. Jadi edifikasi ini menurut saya adalah sangat luar biasa. Bagaimana orang tua di sana Bapak Ibu bisa kita arahkan, bisa menjadi teachable karena kekuatan sebuah edifikasi. Bapak Jamal Mirdad sudah datang kemarin di Sabah, dia melihat bagaimana antusiasme di pertemuan, bagaimana ketika kita membuat sebuah acara yang sangat luar biasa, sangat terapi, itu karena sebuah edifikasi Bapak Ibu. Kita melakukan dengan sangat baik, ya. Kemudian konsultasi, saya mengarahkan ke grup. Jadi mereka walaupun upline-nya buta huruf, tapi tetap teachable, datang konsultasi dengan upline-nya. Jadi diarahkan dengan upline-nya. Kemudian kalau merasa upline-nya ini tidak sanggup, dia kan punya upline lagi di atasnya. Diarahkan lagi naik ke atasnya dengan edifikasi itu Bapak Ibu. Jadi edifikasi ini tetap berlanjut, ujung-ujungnya naiknya ke atas Bapak Ibu. Seperti itu. Walaupun sebenarnya upline-nya ini buta huruf, tapi dia tetap datang bertanya ketika merasa tidak sanggup untuk memberikan jawaban dengan yang dibutuhkan oleh grupnya, dia akan mengedifikasi atas. Jadi terjadilah sebuah kekuatan yang sangat solid dan betul-betul tim saya menjadi super tim. Dengan kekuatan edifikasi, konsultasi, dan no cross-lining ini, Bapak Ibu, grup saya hari ini bersyukur betul-betul tidak tersentuh dengan begitu banyaknya masalah sekarang. Walaupun banyak distributor, leader-leader yang lain sana masuk, Bapak Ibu, mempengaruhi grup saya, sampai akhir ini alhamdulillah mereka tidak ada yang terpengaruh karena kekuatan sebuah tim yang sangat solid lewat edifikasi, konsultasi, dan no cross-lining. Nah, ini yang mungkin yang saya betul-betul menitipkan kepada teman-teman semuanya, karena saya tahu bahwa di Bandung ini Anda lebih mudah daripada saya Pak. Saya udah usianya 45 tahun, saya hanya mengatakan dalam diri saya, kalau saya sudah tua, sudah mulai rambut putih, bahkan kumis pun sudah mulai putih Bapak Ibu, tidak sukses itu kebangetan Bapak Ibu.
Tapi Anda yang di Bandung masih muda-muda sudah sukses, sangat luar biasa bagi saya. Itu yang sangat luar biasa, Pak. Makanya saya sekali lagi malam hari ini saya sangat beruntung ya, diundang, diberikan kesempatan hadir di Kota Bandung untuk sharing. Sebenarnya saya datang di sini belajar dengan antusiasnya anak-anak muda. Ya, ketika tadi melihat impact-impact yang Royal Crown di sini, wah saya pikir 2-3 tahun ke depan kalau yang seperti ini sudah sukses di Tian sini, gimana masa depan Anda sangat dahsyat Bapak Ibu. Ya. Nah, intinya apa yang saya sampaikan pada malam hari ini adalah saya hanya ingin menitip beratkan dengan 7 kebiasaan ini, Pak. Adalah poin yang terakhir adalah menjadi good team player. Ya, ini yang terpenting yang saya bangun di tim saya sehingga tidak akan mudah untuk dipengaruhi. Apa yang saya sampaikan tadi bahwa saya membangun bisnis ini betul-betul dengan tim-tim, ada kadang-kadang orang buta huruf, ada nenek-nenek Bapak Ibu di grup saya. Semuanya bisa berjalan karena menjalankan 3 prinsip dasar ini, Pak. Menurut saya sistem itu adalah sebuah budaya, Pak. Dan budaya itu adalah sebuah kultur. Nah, kalau saya sih mengatakan budaya yang saya tanamkan di grup kita, budaya edifikasi, konsultasi, no crosslining. Nah, ini yang membuat tim saya itu merasa dia ada penghargaan, merasa ada dihargai, walaupun sebenarnya dari kalangan latar belakang yang tidak mampu, tetapi dia ada di bisnis ini, dia merasa sangat dihargai. Makanya dia tetap fight, dia tetap bertahan, karena di luar sana mungkin dia sudah sangat tua, tapi dia tidak pernah dapatkan penghargaan. Tapi ketika dia masuk di dalam komunitas kita di One Vision ini, di bisnis kita, dia dapatkan sesuatu hal yang tidak dia dapatkan dalam hidupnya di luar sana. Inilah yang saya sangat beruntung ya, ketika membangun usaha ini, memiliki sebuah tim yang sangat solid. Kerjasama saling menguntungkan ketika kita ingin mendapatkan sebuah kesuksesan. Karena bisnis ini memang harus kerjasama. Yang saya bangun adalah duplikasi. Ya, saya tahu bahwa teman-teman semuanya hari ini sudah membangun sebuah duplikasi yang sangat luar biasa. Saya tahu bahwa kita semua sepakat bahwa bisnis ini adalah duplikasi. Ya, saya hanya melakukan duplikasi ketika kita menerapkan 7 kebiasaan ya orang sukses. Saya jalankan terus menerus ya, saya kembangkan terus, dan saya pesankan kepada teman-teman semuanya ya, bahwa bisnis ini adalah ketika kita ingin menjadi seorang pemimpin, ya tentunya kita belajar seperti para pemimpin kita kayak Pak Rizky Kanata, ya Pak Jamal Mirdad, ya bukan beliau hanya mengatakan tapi beliau juga melakukan Bapak Ibu. Dan ketika kita ingin menjadi seorang pemimpin yang punya komitmen seperti itu, ya apa yang kita katakan itu juga yang kita lakukan, ya. Nah, memiliki teamwork dan tips untuk mencetak omset. Nah, kebetulan saya memiliki sebuah cara, ya disiplin waktu adalah cara produktif, menangkap kebutuhan utama pelanggan. Ketika kita punya prospek, teman-teman semuanya sudah punya prospek, Anda harus tahu apa kebutuhannya yang dia sebenarnya, Pak. Dia sedang bermasalah dengan penyakit apa, Bapak Ibu. Dia butuh apa, itu kita harus tahu, Bapak Ibu. Kemudian saya membuat sebuah catatan dan agenda di dalam grup saya. Ada contoh aktivitas harian yang saya lakukan. Ya, jadi betul malam hari ini saya sharingkan apa yang saya lakukan di tim saya, Bapak Ibu. Ya, ini adalah agendanya, saya buatkan seperti ini. Ya, morning meeting, ada mengundang atau prospecting, biasanya dilakukan pada pagi hari. Nanti siangnya mereka melakukan namanya presentasi atau sharing atau home meeting. Kemudian malamnya biasa kita melakukan evaluasi atau resume yang betul-betul sangat membuat tim ini menjadi kuat. Sehingga tim saya, orang-orang inti ini betul-betul punya agenda, punya kegiatan Bapak Ibu. Jadi senang kita kontrol. Ini yang saya lakukan di grup saya, sehingga sampai hari ini betul-betul menjadi sebuah hal yang unik. Ada ibu-ibu yang usianya sampai 70 tahun, bisa bintang 6 royal, itu Bapak Ibu. Ibu-ibu 70 tahun, bintang 6 royal, bahkan kemarin hampir qualified ya, untuk ikut DHO kita. Cuma hanya karena kita di Malaysia ini Bapak Ibu masih ada kendala sedikit, kita tidak online masalah omset. Ya, itu yang membuat banyak grup saya yang terpending, dan mereka ketika dimintai untuk dari sekolah bisnis kita One Vision untuk mengirimkan data yang secara manual, banyak mereka tidak tahu Bapak Ibu, karena mereka rata-rata tidak punya sekolah. Ya, ketika dimintai data-datanya per orang, udah mereka nggak tahu. Saya dimintai, saya bilang, ya
Coba konsultasi dengan apply-nya, ditanya apply-nya sama, buta huruf juga Bapak Ibu. Ini luar biasa sekali Bapak Ibu. Jadi saya mendapatkan sebuah pekerjaan sangat luar biasa ketika hal ini berlaku. Jadi saya mengatakan, udahlah Bu, ya udah. Kalau memang tidak bisa qualified Bu untuk bulan ini, nanti kita usahakan tahun depan. Oh iya Pak, nah seperti itu. Jadi makanya Bapak Ibu dengan kekuatan tim yang solid ini betul-betul sangat luar biasa ya. Komitmen dan konsisten ketika kita sudah berjuang di usaha ini Pak. TNC kan sudah menyiapkan semua reward-rewardnya. Hari ini teman-teman semuanya ini adalah masa depan kita semua. Jadi hari ini yang sudah berjuang, lakukan Pak. Jalankan parameter bisnis One Vision, mulai dari hari ini diri kita semua menjadi core producer. Kemudian kita duplikasi dengan pelan-pelan kepada 3 orang inti kita, bangun tim ini menjadi CPP. Ya, saya hanya melakukan seperti itu di grup saya. Anda CPP Bapak Ibu, ya, kemudian Anda bisa mencoba membangun tim menjadi royal ya. Nah, saya rasa Bapak Ibu bisnis kita sebenarnya sangat simpel. Ya buktinya kan, kalau tidak simpel, ya nggak mungkin lah Pak orang buta huruf bisa sukses. Ya kan? Dan hari ini Bapak Ibu saya membuktikan bahwa setelah saya menjalankan bisnis ini, ya berjuang sampai hari ini sudah 6 tahun, impian saya satu persatu saya sudah mulai dapatkan Bapak Ibu. Ya, tahun 2010 saya mendapatkan luxury car, persis pengumumannya di Stadion Siliwangi Bandung. Dan pada tahun 2011 ya saya juga mendapatkan lagi yachtnya. Dan ya alhamdulillah tahun 2012 kemarin yang baru-baru ini ya saya juga mendapatkan plannya yang sangat luar biasa Pak. Ya, dan insya Allah tidak ada halangan. Tahun ini, tahun 2013 ini, insya Allah saya akan menjadi penerima villa. Ya. Saya orangnya yang sangat percaya diri Bapak Ibu. Kalau saya tidak percaya diri Bapak Ibu, ya mungkin nggak akan saya terima reward pesawat ini Bapak Ibu. Waktu itu saya baru 2 bulan terima kepala pesiar, maaf. Saya datang mengisi acara di Balikpapan, manajemen dari Semarang datang. Saya mengumumkan di depan mereka Bapak Ibu, saya mengatakan tahun depan saya akan terima pesawat satu-satunya. Kalau cuma ada 5 di situ pesawat, salah satunya Haji Agus. Kalau hanya ada 2 pesawat, salah satunya Haji Agus. Kalau cuma 1 pesawat, itu punya saya Bapak Ibu. Itu saya umumkan waktu itu di Samarinda, baru 2 bulan saya terima kapal pesiar. Dan alhamdulillah kata-kata itu betul-betul terbukti kemarin Bapak Ibu. Ya, sangat luar biasa ya. Makanya malam hari ini saya tulis, karena saya tahu malam hari ini banyak goal lain yang hadir Pak. Untuk menjadi bukti bahwa saya akan menuliskan next 2013 saya akan menjadi penerima villa Bapak Ibu. Ya, saya akan menjadi penerima villa. Ya, saya ingin sekali buktikan kepada orang-orang yang saya cintai Bapak Ibu, ya keluarga saya. Dan ini adalah hasil yang saya capai setelah saya menjalankan bisnis ini Bapak Ibu. Saya menjalankan bisnis ini dengan sesuai parameter bisnis One Vision. Ini adalah rumah saya yang ada di Pulau Sebatik. Saya memiliki utang 1 miliar gara-gara membangun rumah ini Bapak Ibu. Ya, ya. Ini di bawahnya itulah saya bangun supermarket saya Bapak Ibu, yang 3 pintu itu. Saya membangun supermarket saya sejak tahun 97 sampai dengan 2006, 2010 kemarin saya sudah tutup. Setelah saya menjadi penerima reward tahun 2010, usaha itu saya tutup Bapak Ibu. Dan persis 2 tahun setelah saya bintang 8, tahun 2011, bulan April, utang saya 1 miliar, jadi selama 2 tahun setengah, bonus saya simpan, dalam hanya waktu 2 tahun setengah, utang 1 miliar saya di Bank BNI, lunas saya bayar Bapak Ibu. Ya. Jadi ini bukti Bapak Ibu, bahwa rumah ini sebenarnya hasil dari TNC, walaupun rumah ini terbangun sebelum saya join di TNC, tapi buktinya utang itu tidak pernah lunas Pak ya. Jadi 13 juta saya bayar setiap bulan, hanya TNC yang membayar Bapak Ibu. Luar biasa ya. Jadi kalau hari ini yang muda-muda menjalankan bisnis ini, Anda kan bukan minus, betul. Saya menjalankan bisnis ini Pak sudah minus 1 miliar. Anda hari ini menjalankan bisnis ini mungkin hanya 0 Pak. Kalau nggak punya apa-apa, nggak punya utang, berarti kan hanya 0. Saya Bapak Ibu bukan lagi 0 Pak, minus 1 miliar Bapak Ibu. Ya, minus 1 miliar. Dan tahun 2011 utang saya di Bank BNI itu lunas saya bayar Pak. Ya, dan plus ya dapatkan BMW-nya itu juga plat nomornya tuh KT Bos Bapak Ibu. Tapi kan di bisnis ini saya bukan menjadi bos, tapi ini punya makna
arti yang sangat mendalam buat saya, Pak. Saya masih teringat cerita saya ketika saya masih anak kampung, Pak, naik sepeda pergi sekolah. Ya, saya melihat orang naik mobil, saya membayangkan kalau saya yang duduk di dalam. Dan ketika saya mendapatkan mobil itu, impian saya, Pak, saya respect kembali ke masa lalu saya. Saya mencari mobil nomor ini, Pak, saya bayar. Ya, saya bayar langsung dengan Polda. Kaltim, Bapak Ibu baru boleh saya dapatkan karena itu ada yang punya sebenarnya, anak bos. Akhirnya bisa dilepas Bapak Ibu nomor ini. Karena kenapa? Saya punya makna, Pak. Bos itu bekas orang susah, Bapak Ibu. Bekas orang susah, Pak. Ya. Tapi sekarang karena berkat Tiansi, bukan lagi, Pak, bekas orang susah. Bersama orang sukses, Bapak Ibu. Ya. Dan ini rumah kedua saya yang saya beli, ya, setelah saya dapatkan kapal pesiar kemarin, ditambah lagi dengan beberapa bonus saya beberapa bulan, saya beli salah satu perumahan di Makassar di Bukit Baruga, ya, ini yang saya beli harganya, Pak, kurang 20 juta, 1 miliar 980 juta. Saya beli di Bukit Baruga, Pak, ya. Tipe 120, Bapak Ibu, ya, 2 lantai, ya, 3 buah kamar. Ya, semuanya di atas kamarnya, Bapak Ibu, dan di sana adalah perumahan orang-orang yang elit yang tinggal di sana, Bapak Ibu. Nah, saya sangat beruntung berkat bisnis ini betul-betul memberikan perubahan dalam hidup saya. Saya merasa bahwa ada satu peluang bisnis yang ketika kita mengerjakannya dengan baik dan benar, Pak, betul-betul dapat merubah hidup kita. Saya tahu teman-teman hari ini sedang berjuang. Mungkin Anda hari ini, saya ibaratkan tadi seperti cerita tentang seekor ulat yang berbulu. Anda merasa dihina orang jijik dekat dengan Anda, Pak. Enggak apa-apa. Mungkin kita merasakan hari ini pahit, tapi ingat, pahit ini hanya sementara, Pak. Tapi ingat bahwa ketika ada pahit, pasti akan ada manisnya. Dan biasanya ketika berakhir dengan sebuah manis, itu akan selamanya akan rasakan manisnya, Bapak Ibu. Ya. Kalau kita inginkan hidup yang lebih baik, Pak, hari ini kita mulai dengan sebuah menabur. Tapi jangan salah, Pak, banyak orang yang hari ini menabur, tapi dia bukan di lahan yang subur. Ada pepatah mengatakan siapa yang menabur, dia akan menuai. Belum tentu, Bapak Ibu. Kalau dia akan menabur di lahan yang tidak subur, Pak, dia akan menabur di lahan yang gersang, dia hanya akan menabur di batu, maka dia akan hanya mendapatkan kekecewaan. Banyak teman-teman kita hari ini yang sudah tidak ada di Tiansi, Pak. Dia pikir dia keluar ke sana pergi menabur, tapi salah, karena dia menabur bukan di lahan yang subur. Tapi hari ini kita di Tiansi, Bapak Ibu, saya yakinkan Anda bahwa hari ini kita sudah berada di lahan yang subur. Mari kita menanam benih sebanyak-banyaknya, Bapak Ibu, supaya kita akan bersorak-sorai dan kita akan panen, Bapak Ibu. Ya. Bapak Ibu, bukan cuma sampai di situ, Pak. Ini juga hasil dari perjuangan Tiansi, ya, bonus saya dari Tiansi, Pak. Ini rumah mobil yang saya beli di Malaysia, ST8258P, ini Toyota Altis, saya beli di Malaysia, nama saya sendiri, dan ini juga saya ambil suatu apartemen di sana, Pak, ya, di Malaysia, ya, di Cyber City Apartemen, ya, di kawasan tengah kota, ada lengkap fasilitasnya, ada kolam renangnya, ada fitnessnya, keamanannya 24 jam, jadi sangat baik sekali. Jadi ketika saya kembali ke Indonesia, tempat ini hanya kosong aja, Pak. Jadi saya hari ini kalau ada grup saya yang sekarang membangun lagi di Malaysia, kadang-kadang mereka tinggal di sana. Ini buktinya, Bapak Ibu. Dan saya sudah tidak memiliki bisnis. Supermarket saya sudah tutup sejak tahun 2010, bulan 12, Bapak Ibu. Dan kehidupan saya hanya bergantung dengan Tiansi. Saya menjalankan bisnis ini dengan betul-betul sangat fight, komitmen, dan betul-betul saya merasakan hari ini hasilnya. Ketika saya menjalankan bisnis ini dengan serius, saya dari awal saya membangun bisnis ini, saya selalu fokus, Pak. Saya selalu fokus, saya memang orangnya fokus. Saya nggak bisa melihat kiri kanan, saya cuma fokus, saya nggak peduli kata-kata orang. Ibaratnya, Bapak Ibu, saya selalu mengatakan kepada grup, Anda hanya cukup pakai kacamata kuda. Anda tidak perlu melirik kiri kanan, dan kuping kita ini memang terlalu lebar untuk mendengar sesuatu informasi. Tapi ketika kita ingin sukses, mungkin kita kalau tidak penting untuk didengar, nggak usah didengar. Itu menurut saya yang saya lakukan di grup saya, dan saya sangat beruntung betul-betul, ya, hari ini menemukan tim-tim yang solid.
Ya, beliau pengusaha kaya, Bapak Iwan Perianto, saya ajak bekerja sama, ya, bintang 8 saya. Saya yakin beliau adalah salah satu penerima reward tahun 2013 nanti, Pak. Luxury car. Ya. Ini bintang 8 saya yang baru-baru terima mobil. Murni Yunus, suaminya ini adalah pegawai negeri sipil, polisi kalau di Indonesia. Dia adalah ibu rumah tangga yang pemalu, Bapak Ibu. Dia sangat pemalu. Ketika saya mengenal beliau 4 tahun yang lalu, tahun 2008 beliau join di bisnis ini, Pak. Dia pemalu, ya, sangat tertutup. Tapi saya mengenalkan bisnis ini, saya presentasi, dia orangnya melankolis, Bapak Ibu. Dan ada plekmatis. Kalau kita tinggal tidak bergerak, dibiarin, nggak dibuat apa-apa, Bapak Ibu. Lah sulitnya, Bapak Ibu. Tapi yang sangat luar biasa, karena adanya sekolah bisnis kita One Vision, beliau bisa berubah dan memiliki grup yang besar. Akhirnya Bapak Ibu, beliau juga menjadi salah satu penerima luxury car tahun 2012. Murni Yunus, ya. Dan ini adalah tukang cuci piring, Bapak Ibu. Yang di bawah ini, beliau adalah bintang 8 distributor Malaysia. Tahun ini juga akan mendapatkan mobilnya di Malaysia, Camry. Beliau hanya adalah perempuan itu tukang cuci piring. Yang laki-laki adalah orang Jawa, tukang buka nasi lalap di Tawau, Bapak Ibu. 9 tahun buka warung, ya, istri tukang cuci piring, suaminya bagian masak, hidupnya nggak berubah-berubah, Pak. Kadang-kadang orang tuanya sakit di Jawa nggak bisa pulang karena nggak cukup uang, Pak. Tapi berkat bisnis ini kemarin beliau baru setelah dia bintang 7, kemarin dia membeli 1 mobil sedan Proton Persona. Itu hasil bonus dari Tiansi. Bahkan beliau juga sudah membeli 1 rumah-rumah kecil di Malaysia, Pak. Sangat luar biasa, ya. Ya. Dan yang satu ini, Bapak Ibu, yang sangat luar biasa. Ya. Ini Ibu Ida Jamali, suaminya Bapak Iwan Surkewa. Dua-duanya orang buta huruf. Betul-betul asli buta huruf. Tidak bisa membaca, tidak bisa menulis. Bahkan beliau merantau ke Malaysia, Pak. Usianya masih sangat dini. Itu pun ceritanya seperti dijual. Ceritanya seperti dijual, Pak. Karena semenjak dia bekerja selama berapa tahun, dia tidak mendapatkan gaji, Pak. Ternyata gajinya itu sudah diambil oleh orang yang mengantarkan mereka bekerja, Pak. Begitulah namanya dijual di sana. Sehingga Bapak Iwan ini, dia keluar dari kebun itu, Pak, berjalan kaki selama hampir 1 minggu, baru ketemu kota yang namanya Lahad Datu. Di sana dia terdampar, dan beliau karena tidak ada sekolah, Pak, sudah tidak ada paspor, dia hanya menjadi buruh kasar di sebuah perusahaan pengepakan pupuk, ya. Dia masukkan pupuk itu dalam karung, dijahit. Itu pekerjaannya, Pak. Kadang-kadang gajinya kalau uang Indonesia itu kadang-kadang cuma 100.000 sebulan, Pak. Tapi beliau bisa bertahan selama hampir 20 tahun. Beliau orang sangat sulit hidupnya, Pak. Bukan hanya miskin, Pak, kadang-kadang makan sekali sehari, Pak. Saya pernah ada cerita, cerita saya dengan dia, ketika saya baru dari Indonesia, saya sampai di Lahad Datu, jam 9 malam beliau menunggu saya. Terus saya singgah beli makanan di warung, saya makan di hotel. Setelah saya makan, kebetulan saya nggak habiskan itu makanan, Pak. Waktu itu beliau, dia baru bintang 5. Dia mengatakan, Pak Haji, boleh saya makan ini, Pak Haji? Saya langsung, Bapak Ibu, nggak tahan. Saya menangis. Ternyata beliau sudah sehari belum makan, Pak. Suami istri. Sisa saya dia makan, Pak. Itu yang membuat saya, saat itu saya mengatakan kepada Ibu Ida, Pak Iwan, Bu Ida, kalau kamu sudah capek, sudah merasa tidak ada peluangmu lagi untuk menjadi orang sukses, ini saatnya kamu bisa sukses. Saat itu, Bapak Ibu, saya yakinkan kepada beliau, Ibu Ida, Pak Iwan, siapapun yang menjalankan usaha ini, tidak melihat latar belakangnya siapa. Kamu mengatakan dirimu tidak ada sekolah, kamu mengatakan dirimu tidak punya uang, justru itulah cocok untuk menjalankan bisnis ini. Karena saya bilang, kita ada sekolah bisnis, kita ada support system, ada One Vision yang mensupport kita dari belakang.
Kau datang saja ke pertemuan, kau menjemput orang. Akhirnya Bapak Ibu dia kuat. Ya, Anda melihat Pak, ini rumah beliau. Pertama kali saya datang ke tempat ini Pak, hujan-hujan gerimis, rumahnya seperti ini, dindingnya hanya dari triplex yang hancur, sebagian karung. Begitu sulitnya hidupnya Ibu Ida ini Bapak Ibu. Tapi karena bisnis ini, beliau berjuang Pak. Dia dihina oleh teman-temannya, tapi dia tidak pernah menyerah. Dia hanya berjalan kaki Pak, 3 kilometer untuk turun ke kota. Bangun pertemuan ini, dia jemput orang. Dia terus berjuang Pak. Sampai suatu ketika saya ajak Pak Iwan datang ke Kota Tarakan mengikuti pertemuan namanya Vision Seminar. Sampai pinjam uang Pak untuk beli tiket. Sampai pinjam uang untuk beli tiket Bapak Ibu. Karena betul-betul beliau mau sukses. Dia datang Bapak Ibu ke Indonesia. Dia berutang pulang dari sana Bapak Ibu. 3 bulan bonusnya dari Tiansi Pak. Dia potong untuk bayar utangnya. Untuk datang 1 kali sebuah pertemuan. Tapi hari ini Bapak Ibu, persis pada Bintan 8 beliau membeli mobil Avanza Pak. Beliau suami istri buta huruf. Hari ini saya senang hidupnya berubah. Setelah Bintan 8, dia membeli mobil untuk keluarganya. Dan hari ini beliau juga kemarin Bapak Ibu menjadi salah seorang penerima Laksari Karta Bapak Ibu. Hari ini Ibu Ida yang dulunya menjadi seekor ulat yang menjijikkan, tapi hari ini Bapak Ibu, beliau bagi saya adalah kupu-kupu yang indah. Semua orang tidak percaya Pak, kalau ada satu bisnis yang telah merubah hidup orang yang tidak punya latar belakang pendidikan. Saya telah membuktikan hari ini. Saya mengatakan kepada teman-teman semua yang ada di kota Bandung, apa alasan Anda untuk tidak berjuang dengan serius di bisnis ini? Anda lihat Ibu Ida Jamali, orang dari keluarga yang sangat miskin Pak, bisa hidupnya berubah karena sebuah komitmen dan impian. Beliau tidak pernah mau menyerah Bapak Ibu. Apapun kata orang, dia tidak pernah mau menyerah Bapak Ibu. Dia terus berjuang dengan gigi Bapak Ibu. Saya tahu dia perjuangannya sangat luar biasa. Ya. Begitupun dengan Ibu Murni, donain saya yang pemalu pendiam ini Pak. Dia sangat luar biasa, memiliki tim yang sangat solid. Dan saya bangga berdiri di hadapan di antara kedua downline saya, karena mereka berdua adalah crossline Bapak Ibu. Ibu Ida mengantarkan saya naik jadi bronze lion. Murni Yunus mengantarkan saya menjadi silver lion. Hari ini kedua orang ini membantu dirinya keluar dari kesulitan ekonomi. Yang dulunya tidak mendapat tempat apa-apa di mata keluarganya, berubah hari ini menjadi seorang yang sangat bermanfaat buat keluarganya dan buat orang lain Bapak Ibu. Teman-teman semuanya hari ini ya